Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan, dan video ini khusus dibikin buat kamu yang sering merasa FOMO dalam investasi. Nah, apa itu FOMO dan gimana cara mengatasinya? Saya akan jelaskan di video ini, so stay tune terus. Oke, sebelum kita bahas ya mengenai cara mengatasi FOMO dalam investasi, teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ini, dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu FOMO itu apa, FOMO itu adalah singkatan dari fear of missing out. Jadi takut ketinggalan sesuatu. Kalau misalkan nih dalam konteksnya dengan investasi, misalkan ada saham-saham yang harga sahamnya tuh naik ya kan, dan teman-teman kalian bilang bahwa wah, gue udah dapet nih profit 20% dari saham ini. Teman yang lain juga bilang hal yang sama. Dan ketika teman-teman buka sosial media, wah banyak banget nih yang pamer ketika misalkan dia lagi profit segala macem. Nah, kita jadi merasa, wah kok gue belum dapet profit ya? Nah, muncullah FOMO di situ. Dan seringkali FOMO ini malah berakibat buruk terhadap diri kita sendiri. Nah, di video ini saya pengen sharing ya mengenai gimana caranya supaya kita bisa mengatasi FOMO dalam investasi. Cara untuk mengatasi FOMO, salah satu caranya adalah dengan mengenali diri kita sendiri, teman-teman. Supaya gampangnya, di sini saya coba akan tampilkan gambar ya. Ini yang namanya circle of competence. Kalau teman-teman perhatikan, lingkaran yang paling kecil itu sebenarnya adalah circle of competence kita. What you really know. Apa yang teman-teman benar-benar ketahui secara mendetail, secara mendalam. Nah, lingkaran yang kedua ada yang namanya what you sort of know. Jadi, apa yang teman-teman tahu tapi nggak terlalu mendalam. Kemudian lingkaran yang ketiga adalah what you don't know. Apa yang teman-teman nggak tahu. Nah, kalau orang yang punya hobi baca, sering baca, pasti mereka akan ngerasa bahwa circle of competence-nya dia tuh masih kecil banget sebenarnya dibandingkan dengan apa yang nggak dia ketahui. Nah, sebaliknya orang yang nggak sering baca biasanya tuh suka ngerasa, wah saya tahu segalanya, padahal sebenarnya dia juga nggak tahu banyak. Nah, jadi circle of competence itu sendiri adalah lingkaran kompetensi kita yang dibangun secara perlahan dari kecil hingga saat ini menjadi lama-lama semakin besar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kamu bekerja di sebuah perusahaan. Katakanlah misalkan kamu ada yang bekerja di restoran sebagai pelayan. Kamu kan mulai tuh dari pelayan, kamu belajar bagaimana serve tamu dengan baik. Katakanlah selain kamu belajar bagaimana serve tamu dengan baik, kamu juga belajar misalkan dari chef yang ada di restoran tersebut, ya bagaimana cara memasaknya, beli di mana bahan-bahannya, ya kemudian kamu belajar dari teman kamu yang marketing bagaimana cara memasarkannya, promosi restoran tersebut dan lain sebagainya. Nah, ketika misalkan kamu resign dari restoran tersebut, maka sebenarnya circle of competence kamu itu sudah semakin besar. Yang tadinya cuma tahu bagaimana melayani tamu, kamu juga tahu bagaimana resep-resepnya, kemudian juga dari mana dapat bahan baku yang murah, ya kemudian bagaimana memasarkan restoran di sosial media melalui digital marketing dan lain sebagainya. Ya, jadi akhirnya circle of competence kamu makin lama makin bertambah. Nah, sama halnya dengan investasi. Ya, katakanlah sekarang di Bursa Efek Indonesia ada lebih dari 700 perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Ya, katakanlah misalkan sekarang kamu baru tahu, let's say misalkan 20 atau 30 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Nggak apa-apa. Ya, tapi perlahan-lahan kamu belajar lagi ya bisnis model perusahaannya apa, kemudian laporan keuangannya selama beberapa tahun ke belakang gimana, prospeknya gimana. Tapi itu tidak instan, tapi membutuhkan yang namanya waktu. Memahami circle of competence kita supaya kita tidak FOMO dalam investasi, itu penting banget nih. Nah, seperti yang pernah dikatakan oleh Charlie Munger, know your own age of competency. I'd rather deal with a guy with an IQ of 130 who thinks it's 125 then a guy with an IQ of 180 that thinks it is 200. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah, kalau saya nih, kata Charlie, saya lebih suka melakukan transaksi dengan orang-orang yang dia punya IQ sebenarnya 130, tapi berpikir bahwa IQ-nya adalah 125.
ketimbang orang yang punya IQ 180 tapi dia berpikir dia punya IQ 200. Bahasa sederhananya adalah kepedean, ya, atau overconfidence. Nah, FOMO itu seringkali berkaitan dengan yang namanya kepedean, ya, terlalu pede atau overconfidence tadi. Jadi sama halnya dengan berinvestasi. Ketika tadi saya cerita ada teman kamu yang bilang bahwa saya beli saham ABCD, kemudian harga sahamnya naik. Tapi kamu sendiri nggak tahu itu saham apa. Dan kemudian ketika misalkan kamu beli, ternyata hal yang terjadi sebaliknya, harga sahamnya turun, kamu akan panik. Karena saham tersebut belum ada di circle of competence kamu. Nah, jadi kalau buat kamu yang sekarang ini masih awal banget di dunia investasi, kalau saya boleh menyarankan adalah kamu mulai dengan investasi di perusahaan yang kamu tahu terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan nih ada saham yang kamu mungkin lirik atau kamu dengar dari teman kamu, tapi kamu nggak paham bisnis modelnya, kemudian harga sahamnya naik, ya kamu nggak perlu berkecil hati. Ya, karena itu di luar circle of competence kamu. Yang paling akan menguji mental kamu antara kamu berinvestasi di saham yang kamu mengerti dan yang kamu tidak mengerti, bukan pada saat harga sahamnya naik. Ya, kalau misalkan pada harga sahamnya naik, semua orang juga bisa bilang, tuh kan gue bilang juga apa, bener kan? Tapi yang akan menguji itu adalah kalau misalkan harga sahamnya turun. Nah, itu yang akan membedakan. Kalau kamu paham bisnis modelnya, kamu paham valuasinya, kamu paham risikonya, ketika harga saham turun, kamu nggak akan panik. Ya, kamu nggak akan gelisah, kamu nggak akan cemas. Tapi yang membedakan adalah ketika misalkan harga saham turun dan kamu tidak memahami bisnisnya, ya maka kamu akan merasa panik dan gelisah. Nah, ketika kamu yakin dengan pilihan kamu, maka keyakinan atau tingkat confidence kamu juga akan meningkat. Ya tadi, kalau misalkan harga sahamnya turun, kamu nggak akan panik, seperti itu. Nah, ada satu buku yang menarik nih, judulnya adalah Science of Hitting. Nah, di dalam buku tersebut, Warren Buffett nih pernah bercerita bahwa investasi itu tidak jauh berbeda dengan cara Ted Williams bermain baseball. Dia bilang seperti ini nih, Ted Williams knew that if he waited for the right pitch, within the right location, he would have much more success. He noticed his batting average was higher in this specific area and thus a lower average in others. Nah, terjemahannya kurang lebih seperti ini. Jadi, Ted Williams tahu ya bahwa dia akan menunggu sampai bola yang dilempar itu benar-benar ada di lokasi yang tepat, ya, di range battling-nya dia, dan ketika bola tersebut ada di right battling dia, maka dia akan memukul dengan sekencang mungkin tanpa keraguan, ya, atau biasa disebut dengan sweet spot. Jadi si Ted Williams ini secara average tingkat memukulnya itu tidak lebih tinggi, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan pemain lainnya, tapi tingkat akurasi ketika dia memutuskan untuk memukul itu jauh di atas pemain lainnya. Nah, perbedaannya adalah dalam baseball mungkin pemain tersebut hanya akan mendapatkan 3 kali kesempatan, ya, tapi kalau dalam investasi kesempatannya bisa dikatakan tidak terbatas. Nah, jadi you won't have a good average if you swing at everything. Ya, maksudnya gimana? Jadi setiap kali misalkan ada saham yang kamu lirik, atau misalkan yang kamu dengar dari sebelah, dari teman kamu atau dari orang lainnya, tapi kamu tidak paham dan kamu beli, ibaratnya seperti kamu memukul bola baseball, kamu kemungkinan besar tidak akan mendapatkan hasil yang baik secara keseluruhan. Akan tetapi kalau misalkan kamu punya keyakinan ya akan saham yang kamu beli, hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, jadi terkait dengan circle of competence tadi, meskipun sekarang circle of competence kamu kecil, satu sisi memang kamu jangan berkecil hati, tapi juga jangan jadikan itu alasan. Ya, tetap kamu harus memperbesar circle of competence kamu. Jadi, finding the circle. Nah, bagian penting dari mencari lingkaran kompetensi tadi adalah mengurangi bias dan menyempurnakan kesadaran. Karena jika kamu mulai dengan pola pikir yang buruk, maka penilaian kita juga akan buruk juga. Dan penilaian yang buruk adalah awal dari hasil yang buruk juga. Nah, jadi ada 2 hal nih yang perlu kamu nilai. Yang pertama adalah kekuatan kamu, ya, sehingga kamu dapat memaksimalkan dan memanfaatkannya. Dan yang kedua adalah ya kelemahan kamu. Supaya apa? Supaya kamu bisa menghindarinya. Oke, so jadi kesimpulannya adalah untuk mengatasi FOMO dalam investasi, kamu perlu untuk mengenali circle of competence kamu. Kamu tahu hal-hal apa yang kamu ketahui secara mendalam dan kamu juga tahu apa hal-hal yang kamu tidak ketahui saat ini. Tapi bukan cuma itu aja.
kamu juga harus keluar dari zona nyaman, ya, zona kompetensi kamu. Kamu kembangkan diri supaya circle of competence kamu makin lama makin besar. Investasilah pada sektor yang kamu ketahui terlebih dahulu, fokus pada managing risikonya, baru fokus pada potensi keuntungannya, ya, jangan terbalik. Karena Warren Buffett juga pernah mengatakan bahwa my investment rules is number 1, never lose money, and number 2, never forget rules number 1. Nah, sebagai penutup dari saya nih ada cerita dikit nih. Jadi Charlie Munger juga pernah ngomong gini nih. Ketika ditanya, ini di acara behind the scene-nya ya, ada seorang jurnalis yang bertanya kepada Charlie Munger gitu ya. Nah, apa opini kamu tentang Warren Buffett? Si Charlie Munger ini bilang, Warren is so competitive that if you watch his life, he doesn't play what he's not good at. When he got old enough, so he couldn't play the golf, he quit. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi Warren Buffett sebenarnya suka main golf, tapi Warren Buffett tahu bahwa dia tidak pandai dalam bermain golf, ya, karena faktor usia dan sebagainya. Nah, tapi Warren Buffett tahu bahwa dia punya capability, dia punya kompetensi yang sangat kuat dalam memilih saham, dalam mengatur alokasi dana di Berkshire Hathaway-nya, itu yang dia fokuskan. Ya, jadi apa yang dia sudah jalani tapi dia tidak bisa, ya udah dia quit. Nah, itu cara supaya Warren Buffett tetap kompetitif. Oke, itu tadi beberapa tips buat teman-teman yang sekarang ini masih FOMO. Ya, semoga setelah menonton video ini kamu bisa mengurangi kadar FOMO kamu, ya, dan kamu bisa berinvestasi dengan lebih tenang, dengan lebih bijak ke depannya. Kalau kamu sendiri gimana nih? Masih suka FOMO nggak dalam investasi? Coba share di kolom komen. Ya, dan kalau misalkan kamu punya tips-tips lainnya untuk supaya tidak FOMO, kamu juga boleh share supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa lihat tips-tips lainnya juga. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share ke teman-teman kamu, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, and see ya!